Selamat datang di perkuliahan struktur data dan algoritma. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai algoritma sorting atau pengurutan, di mana di bagian pertama ini kita akan mempelajari mengenai bubble sort. Beberapa algoritma yang akan kita pelajari untuk topik sorting adalah bubble sort, selection sort, insertion sort, shell sort, merge sort, dan quick sort. Sementara untuk masing-masing algoritma, kita akan melihat ide dasar dari pengurutan yang dilakukan, lalu bagaimana apabila kita mengeksekusinya pada sekumpulan data, lalu kita akan masuk ke algoritmanya, dan serta kita akan menganalisa running time ataupun kompleksitasnya. Jadi apakah sorting itu? Sort dalam bahasa Inggris artinya di dalam bahasa Indonesia adalah pengurutan. Nah, biasanya kita ingin melakukan sorting apabila kita diberikan sebuah permasalahan di mana data-datanya tidak terurut dan kita mau mengurutkan data tersebut. Nah, data yang sudah terurut biasa kita sebut dengan data yang sudah sorted. Berarti datanya sudah kita urutkan menurut kaidah tertentu. Bisa saja datanya terurut secara ascending ataupun descending. Nah, beberapa contoh data-data yang perlu diurutkan antara lain adalah apabila kita ingin mengurutkan buku atau misalkan kita ingin membuat sebuah kamus, tentunya kita harus mengurutkan kata-kata yang ada di kamus tersebut sehingga apabila kita ingin mencari kata-kata tersebut di dalam kamus, pencarian akan menjadi lebih mudah. Kita juga sudah mengenal prinsip binary search, di mana di sana binary search dapat digunakan dan terbukti lebih efisien apabila datanya itu sudah terurut. Maka konsep sorting ini sangat penting di dalam sebuah permasalahan dan kita pun dapat mengimplementasinya dalam sebuah program. Nah, Java sendiri telah menyediakan berbagai sorting methods di Java API-nya. Nah, ada dua kelas yang biasa sering kita gunakan. Yang pertama adalah kelas arrays dan juga collections. Nah, di sini Java API menyediakan beberapa metode untuk kita dapat melakukan pengurutan kepada beberapa tipe arrays maupun collection. Nah, biasanya kita ingin mengurutkan array apabila tipe data yang disimpan di dalam array tersebut bertipe primitif, maka sorting yang dilakukan diimplementasikan dari algoritma quicksort. Sementara apabila kita ingin mengurutkan array of objects, maka biasanya Java API menyediakan method sorting yang diimplementasikan dari method merge sort. Nah, dalam prakteknya, biasanya kita akan langsung menggunakan metode tersebut. Namun di sini kita akan mencoba mempelajari berbagai algoritma pengurutan karena pada prakteknya kita harus mengerti sebelum kita dapat menggunakannya. Berikut ini adalah beberapa contoh metode sorting yang disediakan pada kelas arrays. Di sini saya tidak menampilkan semua metode sorting yang ada di kelas arrays pada Java API, namun saya akan menjelaskan beberapa metode yang sering kita gunakan. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat melihat ke Java API pada kelas arrays. Nah, di sini ada 3 metode sorting. Yang pertama adalah metode sorting untuk mengurutkan array bertipe integer. Nah, di sini implementasinya menggunakan algoritma quicksort. Yang kedua adalah apabila kita ingin mengurutkan array dari tipe objek. Nah, di sini objek yang diurutkan harus
mengextend comparable. Dalam artian objek yang kita urutkan harus dapat dibandingkan satu sama lain. Nah, pilihannya kalau array of object yang kita ingin urutkan itu tidak mengextend comparable, kita bisa juga menggunakan method sorting yang ketiga, di mana dia menerima array of object yang bertipe T, namun kita di sini harus menyediakan komparator untuk membandingkan objek pada array tersebut. Nah, untuk collections, kita juga bisa mengurutkan tipe data collections. Jadi data-data yang kita simpan di dalam sebuah collections dapat kita urutkan. Nah, namun ini hanya terbatas pada list saja. Jadi di sini ada dua method yang bisa kita gunakan. Yang pertama, sama seperti pada array, kita dapat mengurutkan sebuah list of object, objek T di sini, di mana T ini harus mengextend comparable. Pilihan yang kedua adalah kita bisa mengurutkan sebuah list dengan objek T, namun kita harus menyediakan komparatornya untuk dapat membandingkan objek-objek pada list. Ini contohnya, jadi kita bisa memanggil method sorting yang disediakan oleh Java API. Misalkan kita memiliki array of integer bernama items, maka kita bisa memanggil arrays.sort items, lalu kita sesuaikan dengan parameter dari metodenya. Sementara kalau kita ingin mengurutkan objek, kita dapat memanggil arrays.sort objeknya, array of objeknya, lalu kita juga bisa memanggil arrays.sort objek dan juga komparatornya. Untuk list, kita bisa memanggil sama seperti arrays, kita tinggal panggil collections, karena dia method dari kelas collections, collections.sort list yang mau kita urutkan. Apabila dia mengakses comparable, ataupun apabila kita mau membuatkan komparatornya. Algoritma pertama yang akan kita bahas dalam topik pengurutan ini adalah bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma sorting yang cukup sederhana, di mana algoritma ini menggunakan prinsip bubble. Jadi bubble ataupun busa, biasanya di dalam air itu kalau kita perhatikan, busa akan naik ke atas, karena masanya lebih kecil daripada air. Sementara di sini kalau misalkan busa itu naik ke atas, maka air yang ada di atas tentunya akan turun ke bawah. Nah, ide dari bubble sort adalah sama. Jadi kita akan membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan. Apabila urutannya tidak sesuai, dalam artian elemen yang kecil itu tidak ada pada tempatnya, maka kita akan menukar nilai dari elemen tersebut. Jadi di sini prinsipnya nilai yang lebih kecil, kalau kita mau mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar, maka nilai yang lebih kecil akan menggelembung ke atas ataupun ke top of the array. Dan nilai yang lebih besar akan berada di bawah, sehingga dia akan berada di array elemen paling terakhir. Nah, berikut ini adalah contoh sebuah iterasi di dalam algoritma bubble sort. Jadi misalkan kita memiliki beberapa data berupa integer, ya. Jadi kita punya array of integer, datanya tidak terurut, lalu kita mau mengurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Maka di sini bubble sort akan membutuhkan beberapa iterasi, di mana pada setiap iterasi yang dilakukan adalah membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan. Contohnya di sini, dalam iterasi pertama, apabila kita punya elemen seperti ini, maka kita akan mulai dari elemen yang paling awal, di indeks 0,
Jadi 40 akan dibandingkan dengan elemen yang bersebelahan, yaitu dengan 2. Karena 2 lebih kecil dari 40, maka posisinya akan ditukar. Lalu kita bergerak ke indeks selanjutnya. Jadi di sini 40 akan dibandingkan dengan elemen selanjutnya, yaitu 1. Karena 1 lebih kecil dari 40, maka kita tukar. Oke. Lalu 40 dan 43 akan dibandingkan lagi. Karena 40 sudah lebih kecil dari 43, maka posisinya tetap. Namun indeks kita tetap berjalan ke posisi 43 sekarang. Nah, 43 akan dibandingkan lagi dengan sebelahnya dengan 3. 3 lebih kecil, maka kita tukar. 43 dan 65 sudah benar, maka kita geser ke 65. 65 ditukar dengan 0 karena 0 lebih kecil dari 65. Lalu 65 ditukar lagi dengan min 1 karena min 1 lebih kecil dari 65. Lalu 58 ditukar dengan 65. 3 ditukar dengan 65. 42 ditukar dengan 65. Lalu 4 akan ditukar dengan 65. Jadi ini adalah satu iterasi pada sebuah algoritma bubble sort. Tadi kita telah menjalankan satu iterasi pada algoritma bubble sort. Sekarang di sini ada 4 baris array di mana masing-masing baris menandakan perubahan yang terjadi pada setiap iterasi. Tadi kita telah menjalankan dari iterasi pertama sampai ke iterasi kedua. Hasil dari satu kali iterasi adalah array di baris kedua. Nah, selanjutnya di setiap kali iterasi yang dijalankan sama. Jadi di sini dibandingkan lagi dari awal sampai akhir, misalkan di sini 2 kita bandingkan dengan 1, karena 1 lebih kecil dari 2, maka nanti di iterasi selanjutnya kita tukar, 1 ditukar dengan 2. Lalu nanti 2 dibandingkan dengan 40, lalu 40 dibandingkan dengan 3, maka 40 akan ditukar dengan 3, lalu 43 akan ditukar dengan 0, dan ditukar lagi dengan min 1, sehingga hasilnya adalah array di baris ketiga ini. Lalu dijalankan lagi iterasi selanjutnya, maka akan menjadi array di baris keempat. Nah, apabila kita perhatikan di sini, maka di setiap kali kita menjalankan satu kali iterasi, maka akan ada satu elemen yang akan menempati tempat yang benar. Jadi, tadi di iterasi pertama, elemen yang paling besar akan berada di indeks paling akhir. Lalu, di iterasi kedua, kita akan menempatkan lagi elemen yang terbesar kedua, yaitu 58, ada di indeks sebelum 65. Lalu, iterasi selanjutnya, elemen terbesar nomor 3, yaitu 43, akan berada di sebelum 58. Nah, apabila kita perhatikan polanya seperti ini, maka sebenarnya di sini kalau kita lihat akan ada 2 bagian. Di sini ada biru yang terang, yaitu yang sudah terurut, dan biru yang agak gelap, yaitu yang belum terurut. Nah, di setiap iterasi sebenarnya kita hanya perlu melakukan iterasi dari indeks paling awal sampai indeks tertentu di mana indeks tersebut setelahnya adalah elemen-elemen yang sudah terurut, ya. Nah, kalau kita lihat dari iterasi ke-5 sampai ke-6 ditukar, 6 ke 7 ditukar, lalu ketika kita menjalankan iterasi ke-7, hasilnya adalah selesai dari iterasi ke-7, min 1, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 40, 42, 43, 58, dan 65. Nah, kita tidak perlu menjalankan iterasi lagi setelah iterasi ke-8. Mengapa? Karena di sini ternyata elemen-elemen di array kita ternyata sudah terurut, sehingga kita bisa memberhentikan iterasi. Oke, jadi bagaimana
algoritma dari bubble sort tersebut, kita tadi telah membicarakan mengenai ide dari algoritma bubble sort, lalu kita telah melihat contoh bagaimana algoritma bubble sort dijalankan pada serangkaian array of integer. Nah, uh, misalkan kita ingin membuat sebuah algoritma untuk bubble sort, maka di sini kita bisa membuat sebuah method sort yang menerima array of integer. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita akan melakukan beberapa kali iterasi, di mana setiap kali iterasi kita akan membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan. Maka di sini kita membutuhkan dua buah for loop. For loop yang pertama akan digunakan untuk menandakan sekarang kita akan melakukan iterasi keberapa, ya. Dan for loop yang kedua akan dijalankan untuk mengecek elemen-elemen yang saling bersebelahan. Jadi di sini untuk for yang pertama kita akan mulai dari integer i, mulai dari a dot rank min 1, i lebih besar sama dengan 0, i min min. Sehingga kita akan melakukan iterasi sebanyak n kali apabila n adalah jumlah data pada array. Dan di setiap kali iterasi yang kita lakukan adalah membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan. Nah, di sini kita akan mulai dari elemen ke 0 sampai elemen ke i. Nah, mengapa kita hanya membandingkan dari elemen 0 sampai elemen ke i? Karena akibat dari iterasi sebelumnya, bahwa setiap kali kita melakukan iterasi, maka ada satu posisi yang sudah benar. Nah, i kita mulai dari indeks paling belakang dan akan berkurang satu setiap kali iterasi. Sehingga sebenarnya misalkan kita ada di iterasi yang ketiga ini, yang perlu kita lakukan di iterasi ini adalah membandingkan elemen-elemen dari indeks 0 sampai indeks i. Ya. Jadi kita tidak perlu membandingkan elemen-elemen yang sudah terurut. Yang kita perlu bandingkan adalah elemen-elemen yang belum terurut. Sehingga kita mulai dari indeks 0 sampai indeks i. Lalu di setiap kali kita akan mengiterasi dari indeks 0 sampai i, lalu di setiap iterasi yang kita lakukan hanyalah membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan. Sehingga kita bisa mengecek apakah elemen di indeks ke j itu lebih besar daripada elemen di indeks j plus 1. Apabila elemen ke j lebih besar dari elemen j plus 1, maka yang kita lakukan di sini adalah kita tukar. Ya. Jadi kita buat sebuah variabel temporary t, misalkan kita simpan nilai aj, lalu aj diassign nilai aj plus 1, lalu nilai t yang tadi yaitu aj sebelumnya kita assign ke aj plus 1. Nah, ini adalah algoritma dari bubble sort. Namun, algoritma ini akan berjalan sampai semua elemen itu diperiksa, ya. Jadi, kita akan melakukan iterasi sebanyak n, karena i-nya adalah a.rank min 1 sampai 0. Nah, bagaimana supaya kita bisa menentukan kalau misalkan kasusnya seperti di sini, di iterasi ke-8, ternyata semua elemen telah terurut. Padahal di sini yang sudah kita lakukan i-nya adalah baru sampai indeks di posisi di mana elemen 3 yang ada di warna biru terang disimpan. Ya. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah kita bisa memodifikasi algoritma ini dengan menambahkan sebuah flag, ya. Jadi kita tandai di sini, kita buat sebuah flag apakah ada terjadi pertukaran atau tidak. Jadi
Dalam artian, idenya adalah kalau misalkan kita telah melakukan iterasi pada data yang belum terurut, dan ternyata tidak ada pertukaran di data-data yang belum terurut itu, maka kita bisa memberhentikan iterasi. Karena ternyata kalau tidak terjadi pertukaran, artinya data-data ini sudah terurut. Jadi di sini kita tambahkan sebuah flag boolean swap sama dengan false. Nah, di sini apabila kita melakukan pertukaran, berarti apabila kondisi if AJ lebih besar dari AJ plus 1 dipenuhi, kita akan membuat flag ini menjadi true. Nah, kondisinya adalah kalau misalkan kita menelusuri dari indeks 0 sampai indeks I, tidak pernah dipenuhi bahwa AJ lebih besar dari AJ plus 1, kita bisa menyimpulkan bahwa elemen dari A0 sampai AI itu sudah terurut. Sehingga kita bisa cek setelah for loop dari J, kalau misalkan dia swapnya adalah masih false, maka kita bisa langsung memberhentikan iterasi dengan me-returnnya. Oke, jadi kita telah mempelajari mengenai algoritma bubble sort. Nah, di sini kalau kita perhatikan, maka worst case dari running time bubble sort adalah ON kuadrat, ya. Karena di sini kita lihat kita memiliki dua buah iterasi. Iterasi pertama, kita akan melakukan iterasi dari a.length min 1 sampai 0. Berarti kita melakukan sebanyak n iterasi, lalu di dalamnya J sama dengan 0 sampai J kurang dari I, ini juga n. Jadi n kali n adalah ON kuadrat. Nah, best case-nya adalah apabila array-nya sudah terurut, maka kita dapat memiliki running time sebesar ON. Nah, kita dapat memikirkan sedikit untuk hal ini, mengapa best case-nya menjadi ON. Nah, best case-nya adalah ON karena kita telah mengatasinya dengan flag pada algoritma kita. Jadi, di sini misalkan best case-nya adalah array yang sudah terurut, maka ketika kita melakukan iterasi pertama, kita akan mengecek mulai dari indeks 0 sampai indeks paling akhir, ternyata tidak ada pertukaran sama sekali. Maka pada saat itu juga kita dapat menyimpulkan bahwa array-nya sudah terurut, jadi kita tidak perlu lagi melanjutkan iterasi. Sehingga di sini iterasi yang dalam yaitu J sama dengan 0, J kurang dari I, J plus plus, ini hanya dilakukan satu kali iterasi saja, karena ternyata kondisi if ini tidak dipenuhi. Jadi, sekali iterasi swap masih false, maka kita akan langsung mereturn kepada method yang memanggil method sorting ini. Oke, jadi untuk algoritma bubble sort sebenarnya ada berbagai variasi. Yang pertama adalah ada bidirectional bubble sort. Di sini biasanya kalau original bubble sort itu hanya bergerak ke satu arah. Tadi kita dicontoh kita bergerak dari indeks paling kecil sampai indeks paling besar. Nah, bidirectional bubble sort ini bergerak secara dua arah, bolak-balik. Dan hasilnya dapat mengurutkan dengan ide yang sama, hanya sekarang geraknya mulai dari dua arah. Oke, jadi pada topik kali ini, video kali ini, kita telah mempelajari mengenai algoritma bubble sort. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai algoritma sorting yang lain, yaitu selection sort dan juga insertion sort.